Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Di luar sana ada banyak berkata demikian, biarkan saja mereka berkata. Tetapi kalau engkau percaya, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh namanya kita bisa diselamatkan terkecuali dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Dan di pagi ini, di malam hari ini saya mau katakan kepada kita supaya kita merilekskan tubuh kita, merilekskan telinga kita supaya mendengarkan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau Allah yang terus menyatakan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Masih tetap dalam ayat ini, dan dalam ayat tadi pagi itu, yaitu Yohanes 12 ayat yang pertama, yang dikatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. But as many as receive him, to them he gave the power to become children of God, to those who believe in his name. I hope so. We have the power of God in our life, in our business, in our family, in our all situation. Yeah, thank you. Dan pada pagi ini, malam ini malam ini saya mau berkata kepada kita, biar kekuatan firman menyertai kita. Mari kita turun kepada dan kita berdoa. Dalam nama Yesus, biarkan kuasa-Mu yang mengerjakan banyak hal dalam hidup kami. Mujizat Allah senantiasa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Dan pada saat ini kuasa Allah itu dapat melakukan mujizat bagi setiap orang yang percaya. Mujizat, saya sudah sering katakan bagaimana kita sebagai orang percaya melihat mujizat Allah terjadi, hal-hal yang tidak mungkin bisa dimungkinkan oleh Allah. Orang yang divonis kanker dan mati sekian bulan lagi, tetapi kemudian dia mendapatkan kehidupan bahkan lebih panjang lagi daripada apa yang diharapkan. Mungkin bagi kita orang-orang yang tidak percaya itu mustahil, tapi bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab Allah yang telah membangkitkan Tuhan juga akan membangkitkan engkau oleh kuasanya. Dan kita sebagai orang percaya, percayakah kita bahwa Tuhan akan dapat melakukan mujizat? Seperti yang sering saya katakan beberapa waktu yang lalu, ketika anak saya divonis untuk 1 bulan lagi mau menghadapi skripsinya, kalau tidak selesai dalam 1 bulan itu, maka dia di DO. Karena apa? Dia bukan tidak mengerjakan, dia mengerjakan, tetapi dosennya memberikan di luar jalur kemampuannya. Ya, dia menyelesaikan harusnya matematika, tetapi diberikan komputer. Saya dari awal sudah keberatan sebenarnya. Karena apa? Kamu bukan bidang kamu, tapi kamu terima, saya bilang. Dan pada akhirnya demikian terjadi. Ya, tentu akan berbeda. Maka saya katakan, jangan yes man aja, yes man. Lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun demikian pada akhirnya dia selesai juga setelah divonis demikian. Kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan begitu. Karena apa? Saya tetap percaya mujizat. Dan saya mau katakan kepada kita, dan saya akan katakan berulang-ulang, bahwa mujizat akan terjadi kalau ada bahannya. Mujizat tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada bahan. Kalau ada kanker, percaya mujizat bisa terjadi bagimu. Anda mengalami gagal ginjal, percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan engkau. Berseru kepada Tuhan, berseru dengan iman yang sungguh. Allah mampu melakukan mujizat dalam hidupmu. Allah mampu melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Yang kedua, dapat memberikan keberanian bagi orang percaya. Jadi bahwa kita mendapatkan keberanian dari Roh Kudus. Kalau Anda baca dalam Kisah Rasul 4 ayat 19, 21, 29, 31, Anda akan lihat bagaimana orang-orang atau murid mula atau para rasul menghadapi ancaman-ancaman yang begitu luar biasa, tapi justru mereka
tetap mengalami keberanian, bahkan mengadakan mujizat-mujizat yang besar dan dahsyat. Karena apa? Mereka dibela oleh Tuhan. Kuasa Allah hadir di tengah-tengah pertemuan mereka. Kuasa Allah hadir di mulut mereka. Kuasa Allah hadir ketika mereka menumpangkan tangan atas kehidupan mereka. Itu sebabnya saya katakan, hadirkan kuasa Allah dalam bisnismu, hadirkan kuasa Allah dalam pendidikanmu, hadirkan kuasa Allah dalam kehidupan anak-anakmu, hadirkan kuasa Allah dalam hidupmu sendiri. Sehingga keberanian yang daripada Allah itu akan menyertai kita. Kita tidak akan pernah sama seperti yang dulu. Ketika kita belum percaya Yesus, hidup kita pesimis. Dan ketika kita percaya Yesus, hidup kita juga pesimis. Kalau kita sudah berada dalam ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang mana yang baru itu? Keberanian menghadapi hal-hal yang mungkin tantangan dan rintangan bersama dengan Tuhan. Ataupun ancaman dan lain sebagainya yang membuat kita mungkin takut karena diteror, diancam. Tapi saya mau katakan, murid-murid menghadapinya dengan doa di hadapan Tuhan. Dan Allah memberikan mereka kalau keberanian, bukan hanya itu, bahkan untuk mengadakan mujizat karena Tuhan sayang pada mereka. Tuhan mau membela pekerjaannya. Tuhan juga mau membela setiap kita yang sungguh-sungguh punya keberanian. Dan itu sebabnya saya mau katakan, hadirkan kuasa Allah itu dalam hidupmu. Hadirkan kuasa Allah itu dalam setiap kehidupan kita. Saya bersyukur 1 Maret 1987, walau di tengah-tengah banyak hal, ya, ketika saya mengalami teror, ancaman dan lain sebagainya, saya tidak pernah gentar. Saya tidak pernah takut. Ketika saya diresolusi, saya katakan, saya bukan penjahat, saya bukan bandit, saya sedang membina iman. Tempat-tempat pelacuran diadakan, dan tempat-tempat perjudian ada, tempat-tempat permainan biliar ada. Dan kami untuk melakukan iman dipersekusi demikian, karena kami percaya kepada Yesus, karena kami berbeda dengan Anda. Saya mau katakan kepada kita, kita tidak perlu takut menghadapi segala ancaman. Kalau bukan seizin Tuhan, tidak seorang pun dapat melukai engkau. Saya seperti katakan, pedang sudah di leher saya. Paginya pada tanggal 17 Januari 2000 itu, paginya pisau di perut saya. Karena saya melihat sudah habis semua apa yang dalam, dan kata-kata yang tidak baik tertulis di dinding rumah saya. Tapi saya katakan, terima kasih Tuhan, Kau beri keberanian untuk menghadapi mereka-mereka ini. Saya karena saya tidak pergi ketika terjadi huru-hara di rumah saya. Saya ada di situ menyaksikan sampai orang-orang yang terdekat, orang-orang sahabat-sahabat yang senantiasa mendapat makanan atau sesuatu dari saya. Mereka melakukan itu. Wah, itu sangat luar biasa. Bahkan orang yang saya anggap sebagai saudara saya, yang saya siap berkata kepada, yang saya sudah katakan kepada dia, kalau engkau menikah kelak, saya akan siap membiayainya. Tapi justru dia menantikan saat itu, dan dia berkata, bakar, bakar. Saya katakan, semua manusia, tapi mengapa? Kalau kita sadar kenapa? Karena mereka tidak mengenal bapa maupun anak. Kalau mereka melakukan anak maupun bapak, mereka tidak akan mengenal bapak maupun anak, mereka tidak akan melakukan seperti itu. Besok saya akan membawakan tentang bagaimana kuasa Allah membawakan kasih dan ketertiban bagi kita, dan memberikan kekuatan bagi kita dalam menghadapi masa-masa yang sulit itu. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, teruslah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, dia akan menjadikan kita menjadi saksi Kristus. Jadi kita, apa yang sudah dilakukan bagi kita, mari kita bagikan kepada orang lain. Jadi jangan engkau tidak mengalami Kristus, tapi kau saksikan tentang Kristus. Itu mah munafik itu. Saksikan apa yang sudah dilakukan. Saksikan sebelum engkau mengenal Yesus, setelah engkau mengenal Yesus. Saksikan itu. Sebelumnya aku ini seorang ini. Sesudah itu aku bertobat. Aku melakukan apa yang Tuhan inginkan. Seperti seorang anak yang terhilang. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Dia hidup secara duniawi.
Tetapi kemudian dia mengambil langkah akhir, dia bertobat. Dan Allah memulihkan dia, memberikan kembali jubah kebenaran, memberikan dia kembali otoritas, kuasa yang daripada Allah, dan kemudian memberikan kasut untuk memberitakan kasih karunia. Supaya apa? Ada pemberitaan yang dilakukan ketika saya keluar dari kasih karunia Bapa. Setelah saya keluar, apa yang dialami? Banyak penderitaan. Tapi setelah saya masuk kembali, berubah. Tuhan pulihkan hidupnya. Saya berharap kuasa Allah itu senantiasa memulihkan hidup kita dan membawa kita lebih baik dari sebelumnya. Menjadi saksi Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Yang betul-betul Kristus hidup dalam kita. Supaya kita bisa menjadi saksi Kristus yang hidup. Supaya orang lain mendapatkan manfaat. Jangan kita katakan Yesus itu baik dan Yesus itu mengubah hidup saya. Tapi perilaku perkataan kita tidak sesuai. Kita katakan bahwa Yesus itu luar biasa, tapi gaji pembantu kita embat. Gaji pembantu kita di bawah UMR. Apa itu? Sebagai orang percaya, jangan berbuat demikian dong. Banyak orang kerja di orang-orang percaya, tapi di bawah UMR gajinya. Karena menganggap ada banyak orang siap bekerja. Saya mau katakan kasih dan kuasa Allah yang hidup itu tidak membuat kita seperti itu. Justru kuasa Allah ada dalam hidup kita untuk kita bisa menjadi berkat, melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Dan saya mau katakan kepada pengusaha-pengusaha, pebisnis-bisnis, jangan lakukan memberikan gaji orang di bawah UMR. Sudah di bawah UMR kau maki-maki lagi. Saya sudah menyaksikan, saya sudah melihat orang-orang. Tapi saya mau katakan kepada kita, saya sadar bahwa kenapa mereka tidak mengalami Kristus. Karena di pikiran mereka hanya ada CNN money. Ya, uang, ya, fulus. Tapi saya mau katakan kepada kita, kalau kita memiliki kuasa Allah, kita akan menjadi saksi Tuhan yang baik dan menjadi suratan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Engkau Allah senantiasa berada bersama dengan kami. Kuasa-Mu senantiasa melengkapi kami dengan hal-hal yang baik. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Mantap, mantap, mantap. Amin.